Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Gimana kabar? Semoga kita semua baik-baik aja ya. Jadi di video ini saya akan membagikan info terkait penolakan PK terpidana kasus Vina Cirebon, yang dimana minggu lalu MA atau Mahkamah Agung menolak PK terpidana kasus Vina Cirebon ya. Nah, dalam hal ini menimbulkan banyak statement atau tanggapan dari berbagai kalangan ya, mulai dari kalangan bawah, menengah, sampai ke atas, seperti video yang sudah saya bagikan sebelumnya. Tanggapan mantan Kabar Eskrim Susno 2J dan pengacara Saka Tatal Tajudin Rahman yang menentang keras dan membuka kejanggalan putusan MA ini ya. Baik, kali ini ada keterangan dari salah satu warganet yang mencurigai Hakim PK terpidana kasus Vina Cirebon ini ya. Jadi kita jangan fokus ke Hakim MA aja, kita kawal Hakim PK nya juga ya. Di sini seperti yang kita ketahui bahwa ada dua alasan kenapa Hakim MA menolak PK terpidana tersebut, yaitu karena tidak ditemukannya kekhilafan hakim pada waktu sidang di 2016 lalu, dan tidak adanya keterangan novum atau bukti baru dalam sidang PK beberapa bulan kemarin. Nah, saat ini muncul asumsi dugaan, kita boleh menduga-duga ya guys. Jadi Hakim PK terpidana kasus Vina Cirebon sepertinya tidak menyetor berkas novum, berkas novum ke Hakim MA yang memutus PK tersebut. Benarkah itu? Daripada kita menduga-duga yang tidak terduga, nih guys, video ini saya bagikan dari kanal YouTube Dewi Aja ya. Mungkin yang penasaran pengen tahu penjelasannya lebih lanjut, langsung kunjungi aja ya guys di Dewi Aja, nama channelnya. Di sini saya sepil dikit-dikit aja ya guys. Oke, ini dia videonya. Saat ini muncul asumsi dan dugaan bahwasanya novum yang diungkapkan di persidangan PK 7 terpidana beberapa bulan silam itu berkasnya tidak disetorkan ke Hakim Mahkamah Agung sebagai yang memutuskan secara final daripada putusan PK 7 terpidana. Asumsi dugaan ini bukan tanpa dasar. Apa itu? Berlandaskan atas dasar apa asumsi ini terbangun akan kita bahas di konten kita kali ini. Jadi begini, sebelum kita memasuki pada dasar asumsi ini dibangun, kita alangkah baiknya mengetahui dulu apa sih yang dinamakan novum. Novum adalah ini, kamu baca. Oke, kalau sudah baca, saya jelaskan sedikit terlebih dahulu ya. Novum itu adalah bukti-bukti baru ataupun keadaan baru yang diajukan di meja peradilan setelah hukum itu berkekuatan, setelah tindakan hukum ini ingkrah ya, setelah menjadi produk hukum, yang mana keadaan ataupun bukti-bukti baru ini dulu di kasus pemutusan ingkrah ini di masanya ini belum ada. Kemudian di saat ini ada, ya kan? Ini
bukti-bukti ini tidak ditemukan di putusan di waktu itu gitu loh, di proses hukum di masa lalu, dan sekarang ditemukan. Ini yang dinamakan novum. Kira-kira begitulah ya. Mohon maaf kalau saya penjelasannya agak belibet, tapi kira-kira novum itu seperti itu. Nah, ini setelah kita masuk ke definisi novum ini, sekarang kita masuk. Kemarin alasan kenapa ditolak PK7 terpidana itu kan dua yang paling pokoknya. Satu, tidak ada kekeliruan dalam hakim menetapkan di 2016. Yang kedua, tidak ditemukannya novum baru. Kemudian muncullah nih asumsi ataupun dugaan di masyarakat, wah, jangan-jangan memang novum-novum yang diungkap di persidangan PK7 terpidana beberapa bulan silam itu berkasnya tidak disetorkan kepada Hakim Mahkamah Agung. Maka Hakim Mahkamah Agung memutuskan secara formalitas saja, secara formil, dari berkas yang dia terima, yang dia baca. Setelah dibaca, tidak ada ini novum baru. Begitu loh. Karena apa? Karena memang tidak disetorkan oleh hakim yang waktu itu menangani PK7 terpidana. Nah, dugaan ini muncul itu bukan tanpa dasar, begitu loh. Dasarnya itu apa? Dasarnya adalah definisi novum itu tadi yang saya jelaskan. Kan nggak mungkin sekelas Hakim Mahkamah Agung tidak mengetahui definisi novum, begitu loh. Oke, seandainya ini berkas semuanya di-store, diserahkan semua ke Hakim Mahkamah Agung, dan Hakim Mahkamah Agung membaca secara lengkap, tidak mungkin dia tidak mendapatkan novum di sana. Kenapa? Karena jelas di sini ditemukannya novum baru. Salah satunya adalah yang paling scientific evidence itu adalah apa? Ekstraksi daripada handphonenya Mega Widi, begitu loh. Oke, misalkan begini, kalau seandainya novum itu bisa dikatakan dengan keadaan baru, di sana kan juga ada tuh kan ya, saksi-saksi baru yang melihat dengan mata kepalanya bahwa ini adalah kasus laka lantas. Dia melihat dengan jelas. Ini kan tidak diungkap di persidangan tahun 2016 ya. Tetapi kemarin di persidangan PK kan pada bermunculan tuh yang menyaksikan si Eki dan si Pina itu kecelakaan. Bukankah itu juga sebagai novum? Misal ya kan, ini ditolak oleh Hakim Mahkamah Agung ya, misalkan. Ya, itu kan basicnya tidak scientific evidence. Itu kan hanya pengakuan sepihak. Bisa aja itu para saksi-saksi ini berbohong karena basisnya bukan scientific evidence ataupun bukti ilmiah. Misalkan begitu tuh ya. Misalkan oke lah, ini dianggap lemah meskipun ini masuk ke dalam definisi yaitu keadaan baru. Tetapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah ekstraksi handphonenya Mega Widi. Begitu loh. Masa hakim tidak menilai ini sebagai novum? Karena jelas ekstraksi percakapan antara Mega Widi dengan korban Vina ini tidak pernah diungkap di persidangan tahun 2016. Maka ketika sekarang diungkap, itu menjadi novum karena ini adalah bukti baru yang tidak pernah diungkap di persidangan 2016 kan. Dan ini sifatnya ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan. Emangnya handphone bisa berbohong? Data-data di dalam handphone itu bisa berbohong? Atau mungkin yang berbohong yang mengekstrak si Rismon Sianipar itu juga bisa dipertanggungjawabkan. Ada metodologi ilmiahnya dalam mengekstraksi handphone, kan begitu. Nah, kenapa ini sampai ditolak ya? Ya sampai ini tidak dianggap novum baru. Maka jawabannya ada dua kemungkinan. Yang kemungkinan pertama itu tadi, asumsi yang terbangun, wah jangan-jangan memang novumnya tidak diserahkan ke Hakim Mahkamah Agung. Atau mungkin memang ya diserahkan tapi memang diabaikan karena ada terjadi sogok menyogok, begitu loh. Nah, sekarang begini, seandainya pun kita mau berbasis pada scientific evidence ataupun bukti secara ilmiah, sampai sekarang coba buktikan kalau Vina dan Eki itu dibunuh, ada nggak bukti scientific evidence-nya? Kan tidak ada.
Karena polisi di tahun 2016 menyatakan kalau Eki dan Pina itu dibunuh itu bukan berdasarkan scientific evidence, tapi berdasarkan pengakuan daripada Aep, Dede yang dikembangkan sehingga ada pengakuan-pengakuan lain seperti dari Kahfi dan Pasren. Begitu loh. Kalau seandainya tadi saja yang saya katakan saksi-saksi baru yang muncul di sidang PK itu dianggap tidak sah sebagai definisi novum, ya kan? Lantas bagaimana dengan kejadian kalau Eki dan Pina itu dibunuh? Sampai sekarang tidak ada bukti ilmiahnya apa. Begitu loh. Coba tunjukkan yang dikatakan samurainya mana? Ada bukti darah apa enggak? Di dalam misalkan dari otopsi tubuhnya Eki dan Pina ada enggak? Misalkan bekas bolongannya, bekas luka bacokannya dan lain sebagainya. Tidak ada. Semua hanya berdasarkan dari pengakuan Aep dan Dede. Begitu loh. Nah, dari sini saja otomatis kan ini sudah menjadi hal yang janggal. Novum ini harus benar-benar seharusnya secara logika akal sehat harus diterima. Apalagi ini ekstraksi HP Mega dan Widi percakapan dengan Vina beberapa menit sebelum terjadi yang dikatakan pembunuh. Emangnya bisa dalam waktu sekian menit, di bawah 10 menit orang bisa memperkok, bisa membunuh? Kan begitu, itu yang harus diurai, begitu loh. Maka kecurigaan tadi ataupun asumsi yang terbangun itu tadi, jangan-jangan nggak diserahkan ke sana, ke Hakim Mahkamah Agung, itu menjadi berdasar, menjadi logis, begitu loh. Maka jadi jangan sekarang netizen jangan hanya menyorot kepada Hakim Mahkamah Agung, disorot juga itu hakim yang kemarin nangani sidang PK. Apa jangan-jangan nggak di-storyin semua? Kan otomatis berkas-berkas yang diperoleh sidang peradilan disimpulkan ulang kan oleh si hakim-hakim besar timnya ini. Jangan-jangan di kesimpulannya ini tidak mencantumkan novum yang berbasis scientific evidence ini. Begitu loh. Nah, ini dari logika yang saya bangun saja, ini benar-benar sebenarnya negara sedang dirusak oleh mereka, oleh hakim-hakim ini. Dan dengan si Rudiana bersebelah kroco-kroconya ini, benar-benar mereka tuh sedang merusak negeri ini. Begitu loh. Jadi bagaimana? Apa kalian masih percaya dengan peradilan Indonesia? Terima kasih karena sudah menyimak. Jadi begitu loh guys, ngeri ya sistem peradilan di negeri kita ini. Mudah-mudahan semuanya baik-baik aja ya guys, sistem peradilan di negeri kita ini. Jadi seperti itu ya penjelasan dari abang di video tadi. Nah, gimana menurut kalian guys? Ada asumsi lainkah? Komen di bawah ya guys. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Salam bebaturan.